Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nindya Herunisa. Saya adalah mahasiswi dari PG PAUD Non-Reguler semester 5 di Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Pada mata kuliah pendidikan inklusi, kali ini saya akan membahas gangguan pada anak berkebutuhan khusus, yaitu Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau ADHD yang biasa kita kenal dengan GPPH. Mari kita kenali beberapa definisi atau pendapat dari beberapa ahli mengenai ADHD. Yang pertama ada Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder atau DSM yang dikeluarkan oleh American Psychiatry Association atau APA. Nah, ADHD ini dipakai secara internasional untuk menyebutkan gangguan pemusatan perhatian atau attention problem dan perilaku motorik yang berlebihan atau hyperactivity. Selanjutnya, Hodijah pada 2014 menyebutkan bahwa ADHD adalah anak dengan gangguan konsentrasi untuk menerima pembelajaran dari gurunya, terutama ketidakmampuan untuk memfokuskan dan menjaga perhatiannya pada satu hal. Pendapat yang ketiga ada George Steele dalam Wicks, Nelson, dan Israel di tahun 2003 menyebutkan bahwa anak dengan ADHD adalah anak yang mengalami kondisi yang tampak seperti anak tidak perhatian, impulsif, dan juga aktif yang berlebihan atau hiperaktif. Juga tidak mentaati norma atau aturan dan sangat agresif. Jadi dapat disimpulkan anak dengan gangguan attention deficit hyperactivity disorder adalah anak-anak dengan gangguan pemusatan perhatian, hiperaktif, dan juga impulsif. Selanjutnya karakteristik. Seperti yang sebelumnya sudah dipaparkan mengenai definisi ADHD, yaitu anak-anak yang kurang bisa memusatkan perhatiannya, yang hiperaktif dan impulsif, berikut adalah karakteristiknya. Yang pertama yaitu inattention atau gangguan pemusatan perhatian. Gangguan pemusatan perhatian atau inattention adalah salah satu gejala utama yang biasanya dimiliki oleh anak-anak ADHD. Gangguan pemusatan ini bukan berarti anak tidak bisa memusatkan perhatiannya, namun sebaliknya. Anak-anak ADHD ini sangat memperhatikan sekitarnya. Semua rangsangan stimulus yang ada di lingkungan akan ia terima. Namun mereka tidak mampu mengendalikan stimulus mana yang harus diabaikan dan mana yang harus direspon. Nah, dalam kata lainnya, anak ADHD ini tidak dapat memilah mana stimulus yang penting dan mana yang tidak penting untuk ditindaklanjuti. Di sini ada pun ciri dari inattention, yaitu ceroboh dan sering salah, sulit menjaga perhatian pada tugas dan aktivitas bermain, terus anak-anak juga acuh saat diajak bicara, sulit mengikuti instruksi dan gagal menyelesaikan pekerjaan atau tugas, sulit untuk mengorganisir aktivitas dan juga tugasnya, sering menghindari dan tidak menyukai tugas-tugas yang menuntut kerja mental, seperti mengerjakan PR atau tugas dari sekolah. Terus anak-anak ini juga sering kehilangan benda-benda yang dibutuhkan untuk tugas dan aktivitasnya. Perhatiannya juga mudah teralihkan dan juga mudah lupa akan aktivitas sehari-hari. Jadi pemusatan perhatiannya ini terganggu. Jadi segala yang harus membutuhkan perhatian anak-anak ini sedikit keterbelakangan. Nah, bila terdapat 6 atau lebih gejala dari ketidakmampuan memusatkan perhatian dalam waktu paling sedikit 6 bulan terakhir pada tingkat maladaptif dan tidak sesuai dengan tahapan perkembangan, maka anak dapat dikategorikan tidak mampu memusatkan perhatian. Karakteristik yang kedua yaitu hiperaktif. Hiperaktif adalah gejala yang lebih dikenal di masyarakat. Hiperaktif adalah kondisi fisik seseorang yang ditandai dengan aktivitas motorik yang berlebihan. Hyperaktif sendiri menyebabkan anak-anak tidak dapat mempertahankan dirinya untuk duduk di kelas dalam waktu yang lama ketika belajar. Ia selalu berjalan dan berbicara secara berlebihan. Ada beberapa ciri yang disebutkan oleh DSM, yaitu diantaranya sering menggerakkan tangan dan kaki atau anak itu tidak bisa duduk tenang. Yang kedua, sering meninggalkan tempat duduk di kelas atau situasi di mana seseorang itu harus duduk.
Yang ketiga, sering berlari atau memanjat secara berlebihan di tempat yang tidak seharusnya. Yang keempat, kesulitan untuk melakukan aktivitas santai atau bermain dengan tenang. Dan yang kelima, selalu siap bergerak atau tampak digerakkan oleh mesin. Dan yang terakhir itu berbicara berlebihan. Jadi hiperaktif ini adalah motorik anak yang bisa dikatakan bergerak secara berlebihan. Karakteristik yang ketiga yaitu impulsif. Nah, impulsif sendiri ini adalah di mana perilaku seseorang itu berperilaku tanpa berpikir panjang. Anak yang impulsif ini tidak bisa mengendalikan reaksi kesegeraan atau berpikir sebelum mereka beraktivitas. Akibatnya, mereka mengeluarkan jawaban yang tidak tepat atau memberikan jawaban dengan cepat, sehingga jawaban yang diberikan merupakan jawaban yang tidak benar terhadap pernyataan yang belum selesai. Nah, di sini menurut Milich dan Kramer di tahun 1984 menyebutkan impulsif itu dibagi menjadi dua. Yang pertama cognitive impulsivity atau impulsif kognitif, dan yang kedua adalah behavior impulsivity. Cognitive impulsivity memiliki gejala yang menunjukkan ketidakteraturan berpikir dengan terburu-buru dan membutuhkan pengawasan. Sedangkan behavior impulsivity memiliki gejala seperti berteriak di kelas, melakukan sesuatu tanpa pertimbangan akibat yang akan diperoleh. Selanjutnya ada jenis-jenis ADHD. Menurut Marsh dan Wolf di tahun 2005, berdasarkan gejala utamanya, ADHD bisa dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada predominantly inattentive type atau yang kita singkat menjadi ADHD PI. Pada tipe ini, anak tidak memiliki kemampuan untuk memusatkan perhatiannya, dan ini menjadi gejala utamanya. Pada tipe ini, anak telah mengalami 6 atau lebih gejala dari inattention. Dan yang kedua, ada predominantly hyperactive dan impulsive type, atau kita singkat menjadi ADHD HI. Nah, pada tipe ini, anak memiliki gejala hiperaktif dan impulsif sebagai gejala utamanya. Anak dengan tipe ini telah mengalami 6 atau lebih gejala hiperaktif dan impulsif. Dan yang terakhir ada predominantly combined type atau kita singkat menjadi ADHD-C. Tipe ini terjadi pada anak yang mengalami gejala utamanya itu ketidakmampuan untuk memusatkan perhatian dan juga hiperaktif impulsif. Jadi semua gejala ada pada tipe ini. Anak dengan tipe ini memiliki minimal 6 gejala inattention dan 6 gejala hiperaktivitas dan juga impulsif. Selanjutnya penyebab ADHD. Walaupun ADHD ini merupakan gangguan yang sangat populer, namun masih banyak kontroversi mengenai apa yang sebenarnya menjadi penyebab utama adanya ADHD. Dari banyak penelitian yang dilakukan dan dipelajari, belum ada satupun yang menyebutkan penyebab pasti terjadinya gangguan ini. Namun, hal yang paling banyak disepakati adalah melibatkan interaksi antara faktor biologis dan juga lingkungan. Di sini ada dua pendapat dari Marsh dan Wolf dalam bukunya Abnormal Child Psychology dan juga tentang faktor kultural dari psikososial. Kita bahas satu-satu dari menurut Marsh dan Wolf. Di sini ada beberapa penyebab, yaitu yang pertama ada genetik, kehamilan, kelahiran dan perkembangan awal, neobiologis, diet dan alergi, dan yang terakhir ada lingkungan. Yang pertama, genetik. Hubungan antara orang tua dan juga anak penderita ADHD ini dalam penelitian ditunjukkan 60% kemungkinan diturunkan dari orang tua kandungnya ke anaknya. Jadi, dari genetik ini sangat bisa dipastikan jika orang tuanya menderita ADHD, maka bisa diturunkan ke anaknya. Yang kedua, kehamilan, kelahiran, dan perkembangan awal. Selama proses kehamilan dan melahirkan serta perkembangan awal, kehidupan anak ini sangat berpengaruh dalam terbentuknya ADHD. Misalnya ketika ibunya merokok dan mengkonsumsi alkohol, mempunyai kesempatan yang lebih besar dalam menurunkan ADHD pada anak. Selanjutnya ada neobiologis. Dalam neobiologis ini, anak ADHD memiliki ketidakseimbangan neurotransmitter atau penghantar sinyal pada otak.
Jadi pada area otak anak tidak ada keseimbangannya. Selanjutnya ada diet dan juga alergi. Penelitian banyak menunjukkan bahwa makanan-makanan tertentu seperti gula dan varian yang dapat menyebabkan munculnya ADHD masih menjadi kontroversi. Namun, diet dan alergi bukan penyebab yang bersifat mendasar terhadap pembentukan ADHD. Dan yang terakhir, lingkungan. Dari hasil penelitian menyebutkan bahwa faktor lingkungan bisa menimbulkan gangguan ADHD. Salah satunya lingkungan keluarga, yaitu bisa berpengaruh terhadap variasi gejala yang ditampilkan oleh anak ADHD. Selanjutnya penyebab dari faktor kultural dari psikologi sosial. Yang pertama ada pemanjaan. Hal ini bisa diartikan dengan memperlakukan anak terlalu manis, membujuk makan anak, membiarkannya saja dan lain sebagainya. Pokoknya yang berbau memanjakan anak. Anak yang terlalu dimanja sering memilih caranya sendiri agar dipenuhi kebutuhannya. Dan yang kedua, kurang disiplin dan kurang pengawasan. Anak dengan kasus seperti ini biasanya akan membuat sesuka hatinya sebab perilakunya yang kurang tepat itu atau mungkin menyimpang kurang dibatasi. Jika anak dibiarkan seperti ini di dalam rumah, maka anak tersebut juga akan berbuat demikian di tempat lain, termasuk di sekolah dan di lingkungan luas. Dan orang lain akan sulit untuk mengendalikannya. Dan yang ketiga, orientasi kesenangan. Anak yang memiliki kepribadian yang berorientasi kesenangan umumnya akan memiliki ciri-ciri hyperaktif secara psikologis dan juga secara sosial. Dan harus dididik agar berbeda, agar mampu mendengarkan dan menyesuaikan diri. Anak yang mempunyai orientasi kesenangan ingin memuaskan kebutuhan atau keinginannya sendiri. Materi selanjutnya mengenai prevalensi dan juga pola perkembangan anak ADHD. ADHD ini muncul lebih banyak pada anak laki-laki, sekitar 6% sampai 9% pada usia 6 sampai 12 tahun. Sedangkan di anak perempuan hanya sekitar 2 sampai 4%. Selain itu, ADHD dialami oleh anak-anak dari berbagai kelas sosial ekonomi dan lebih banyak pada kelas ekonomi bawah. Berikut ada beberapa pola perkembangan anak ADHD. Yang pertama, periode bayi. Pada periode ini, beberapa fakta menunjukkan bahwa bayi memiliki temperamen sulit karena memiliki aktivitas yang tinggi, melakukan sesuatu yang tidak dapat diprediksi. Dan di sini pola asuh yang menekan menjadi risiko munculnya permasalahan seperti hyperaktif ini. Yang kedua, periode toddler. Pada periode ini, anak tidak dapat mempertahankan perhatiannya untuk bermain dengan satu objek tertentu. Jadi anak ini mudah sekali berpindah dari satu benda ke benda yang lain. Selain itu, anak juga memperhatikan frekuensi temper tantrum yang sangat sering. Yang ketiga ada periode preschool. Pada periode ini, anak ADHD tidak pernah berhenti bergerak. Anak ini sangat impulsif dan tidak mengetahui bahwa perilakunya itu memungkinkan terjadinya sebuah kecelakaan. Beberapa anak menjadi moody dan membutuhkan perhatian, devian, dan tidak mematuhi aturan. Periode yang keempat yaitu middle childhood. Nah, untuk periode ini anak ADHD mengalami penolakan sosial karena sikap mereka yang sedikit berbeda dari teman-teman yang lain. Sebagian memperhatikan perasaan self-esteem yang rendah, menyalahkan teman mereka karena anak ADHD kurang dalam hal self-awareness. Dan yang terakhir, periode adolescence. Pada masa remaja, merupakan masa kelanjutan dari anak-anak. Biasanya anak ADHD ini memperlihatkan aktivitas antisosialnya, seperti contohnya itu mencuri. Selain itu mereka juga mungkin harus mengulang kelas atau terancam dikeluarkan dari sekolah apabila nyatanya mereka mengganggu di kelas. Selanjutnya penanganan ADHD. Saat ini telah banyak dicoba berbagai teknik dan juga metode dalam penanganan gangguan perilaku ADHD ini. Teknik yang digunakan pada umumnya disesuaikan dengan target perilaku yang ingin dicapai dan ditingkatkan pada keparahan dari penderita. Di sini ada dua pendapat menurut Marsh dan Wolf dan juga secara metode umum. Menurut Marsh dan Wolf ada tiga cara. Yang pertama ada primary treatment, yang termasuk dalam primary treatment ini yaitu mencakup terapi, medis, pelatihan,
dan juga intervensi dalam pendidikan. Yang kedua ada additional treatment, bisa mencakup konseling keluarga, dukungan kelompok, dan juga konseling individu. Dan yang terakhir ada intensive treatment, yaitu program pengayaan yang dilakukan di rumah untuk membantu meningkatkan prestasi di sekolah. Hal ini merupakan kombinasi antara primary treatment dan juga additional treatment. Selanjutnya ada metode secara umum. Yang pertama ada medikasi atau penggunaan obat. Banyak yang beranggapan bahwa penggunaan obat dalam menangani masalah ADHD ini beresiko untuk perkembangan anak di kemudian hari. Namun faktanya resiko dari penggunaan obat yang tepat untuk menangani masalah ADHD sangatlah kecil dibandingkan jika tidak menggunakan obat. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa penyebab ADHD salah satunya karena adanya masalah dalam kerja chemical otak. Karena itu, hal yang paling efektif untuk memperbaiki ini adalah dengan mengubah aspek chemical dalam otak dengan menggunakan obat. Berdasarkan hasil penelitian, pemberian obat dapat memberikan efek positif dalam mengontrol gejala utama. Misalnya dalam gejala hiperaktif dan juga impulsif, dengan menggunakan obat menunjukkan tingkat atensi yang bersifat terus-menerus dan berkurangnya gerakan tidak bisa diam. Sementara dalam gejala inattention, anak menunjukkan peningkatan dalam atensi, berkurangnya perilaku berhenti mengerjakan tugas, dan meningkatkan hasil akademik. Ini menurut Elia dan Rappaport dalam Pelham dan Wilson di tahun 1991 dan dirangkum dalam Wilson di tahun 2005. Yang kedua ada program manajemen perilaku. Program manajemen perilaku ini dipasangkan dengan metode penanganan menggunakan obat-obatan. Obat hanya bisa membantu kerja otak yang bermasalah, namun tidak dengan mengajarkan keterampilan yang dibutuhkan oleh anak. Teknik penggunaan program manajemen perilaku ini dimulai dari menerapkan perilaku apa yang ingin dibentuk, melatih, menerapkan reward dan juga sanksi, serta melakukan monitoring. Selanjutnya mengenai peran orang tua dan juga guru. Yang pertama ada peran orang tua. Di sini pendidikan yang paling utama adalah di lingkungan keluarga. Jadi orang tua juga harus mempersiapkan diri dengan berbagai keahlian dan juga ilmu dalam membentuk kesiapan dan menumbuhkan serta mengembangkan potensi anak. Begitu juga pada anak ADHD. Yang pertama yang bisa orang tua lakukan yaitu mengatur waktu. Yang kedua, penyediaan ruangan beraktivitas. Yang ketiga, penyediaan ruangan untuk anak menyendiri. Yang keempat, perhatikan teman-temannya. Dan yang kelima, berikan penguatan baik positif maupun negatif. Untuk penanganan guru di sini saya akan meringkasnya dan akan dibahas lebih lanjut pada metode dan juga teknik. Untuk penanganan guru sendiri bisa dengan pengaturan tempat duduk, pengaturan lingkungan, terus mengajarkan kedisiplinan, memberikan penguatan positif dan juga negatif, menyiapkan metode dan media yang menarik, dan juga memberikan perhatian secara individual. Materi selanjutnya mengenai teknik dan metode pembelajaran bagi anak ADHD. Nah, dalam kasus anak dengan gangguan ADHD ini merupakan gejala yang berkurangnya konsentrasi, hiperaktif, dan impulsif. Otomatis teknik dan metodenya juga harus khusus. Yang pertama, saat memulai pembelajaran atau kegiatan pembuka, berikan tanda bahwa pembelajaran akan dimulai dengan sebuah bunyi, misalnya dengan bel ataupun lonceng. Lalu buatlah daftar keinginan di papan. Selanjutnya, saat akan mulai, terangkan pada anak mengenai hal yang akan dipelajari dan apa tujuannya dan apa capaiannya. Selanjutnya, bangun kontak mata dengan anak penderita ADHD. Pada kegiatan pembelajaran, buatlah petunjuk terstruktur secara sesederhana mungkin. Lalu variasikan antara penyampaian materi, metode, jenis kegiatan secara berbeda-beda. Karena sebagian besar siswa ADHD itu mampu berpartisipasi dalam permainan kompetitif secara sangat baik. Selanjutnya gunakan alat peraga yang menarik, misalnya grafik ataupun alat bantu visual lainnya. Lalu buatlah isyarat khusus pada anak ADHD. Ini bisa berupa sentuhan di bahu, menempelkan pesan di bangku, ataupun mengelus kepalanya untuk mengingatkan agar anak tetap fokus pada tujuan. Lalu berikan siswa anak ADHD ini kesempatan untuk sering beristirahat.
Selanjutnya, jika anak masih tidak bisa diam, kita berikan sesuatu yang lunak gitu agar tidak berisik dalam melepaskan energinya. Dan yang terakhir, jangan menyuruh siswa anak adik-adik ini untuk menjawab pertanyaan atau tampil di depan banyak orang, karena ini adalah hal yang sulit baginya. Dalam kegiatan pembelajaran yang akhir atau kegiatan penutup, guru harus meringkas semua poin materi. Lalu jika guru memberikan tugas, suruhlah anak-anak untuk mengulangi atau mengatakan kembali apa tugas tersebut. Dan terakhir, spesifikkan mengenai apa yang harus dibawa pulang. Di sini diajarkan kemandirian dan rasa tanggung jawab pada barang yang ia miliki. Contoh metode pembelajaran yang bisa diterapkan pada anak adik-adik. Di sini ada 3 contoh, ada permainan sensori, permainan radio, dan juga sambung ayat. Nah, contoh permainan sensori ini dilakukan untuk pengetesan atau misalnya pretest dan lain sebagainya pada hafalan-hafalan. Contohnya misalnya hafalan doa. Dan permainan ini dilakukan secara berdiri. Kenapa? Karena anak adik-adik ini memiliki energi yang full, artinya dia harus memiliki ruang lingkup bergerak yang sangat luas. Jadi dengan kegiatan berdiri, anak bisa bebas misalnya menggerakkan kakinya, menggerakkan tangannya. Cara bermainnya yaitu dengan membuat lingkaran besar, dan di sini guru akan menghampiri anak dan memegang tangannya untuk membacakan hafalan. Dan untuk mensiasati bagaimana anak ini bisa tetap fokus, yaitu biarkan anak adik-adik ini pada bagian akhir. Jadi anak bisa fokus dan juga mengulang-ulang hafalan yang dilontarkan oleh teman-temannya. Dan yang kedua ada permainan radio. Permainan radio ini lebih tepat dikatakan dengan permainan bisik-bisik. Permainan ini juga dilakukan dengan cara berdiri. Sebelumnya guru harus menjelaskan dulu bagaimana permainan akan berjalan. Setelah itu guru akan memainkan volume suara dengan mengulangi hafalannya, yaitu dengan meninggikan atau merendahkan volume suara. Guru seolah-olah memegang tombol volume radio. Jika jari guru memutar ke kiri, maka suara memelan, dan jika memutar ke kanan, maka volumenya juga meninggi. Dan ini bisa dilakukan juga pada anak. Metode yang terakhir yaitu dengan sistem sambung ayat. Sebenarnya ini bisa akali dengan beberapa pembelajaran, tidak hanya sambung ayat, mungkin sambung kata dan lain sebagainya. Namun jenis permainan ini yaitu mengedepankan untuk sebuah hafalan. Jadi guru membacakan sebuah potongan ayat dan anak-anak yang lain memperhatikan. Dan jika guru itu memegang satu anak dan anak itu harus meneruskan ayatnya. Dan ini bisa dilakukan dengan berbagai materi. Selain itu, tidak lupa harus diselingi dengan ice breaking atau permainan yang lain agar anak-anak itu tidak bosan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih telah menonton dan juga menyimak sampai akhir. Kesalahannya saya mohon maaf, dan kelebihannya mudah-mudahan menjadi ilmu bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.